dari pemerintah Kota Paulopo yang diwakili oleh Bapak Lurah Boting. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak M. Rizal Muslimin Estos. Kemudian sambutan yang berikutnya Ketua Majelis Kepil Jemaat Warat Tirowali oleh Bapak Pendeta Malalo Patandung SDH. Selanjutnya sambutan berikutnya pengurus klasis Palopo. Dengan hormat saya sebutkan namanya akan disampaikan oleh Bapak Penatua Sriwanus Lakaba. Berikutnya sambutan pengurus Majelis Pekerja Sinode oleh Bapak Pendeta Isbonosi MTH atau yang mewakili kalau belum ada saya lihat. Kemudian acara yang keempat ibadah, acara yang kelima penutup, acara yang keenam istirahat. Hari kita memasuki acara yang kedua, laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Sekretaris Panitia Dela Indah Puspita Ambak. Saya persilakan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Ibu, Bapak, para pendeta, majelis jemaat dan para undangan, serta sidang masa raya Natal yang dikasihi dalam Tuhan. Mewakili panitia Natal Gepil Jemaat Warat Tirowali, kami mengucapkan selamat datang, selamat bertemu dan selamat merayakan Natal dan memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat bagi kita semua. Secara khusus melalui hari yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang mendalam atas kehadiran kita semua pada Natal Gepil Jemaat Warat Tirowali, kepada Majelis Gepil Jemaat Warat Tirowali yang telah mempercayakan kami panitia dalam mempersiapkan dan melaksanakan Natal pada saat ini. Kami katakan terima kasih. Kepada rekan-rekan panitia, terima kasih telah memberikan kerja keras, kerjasama serta dukungan sehingga pelaksanaan Natal Gepil Jemaat Warat Tirowali dapat dilaksanakan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Warat Tirowali, para donatur dari berbagai tempat dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik berupa materi maupun moral. Kami menyadari tanpa semuanya itu acara Natal ini tidak akan terlaksana sebagaimana kita alami saat ini. Terlebih dari semuanya itu, oleh karena Tuhan masih berkenan memimpin dan memberkati kita semua. Untuk itu, kesempatan yang mulia ini patut kita naikkan puji syukur atas kehadirannya. Demikian penyampaian kami, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Semuanya itu terjadi semata karena keterbatasan yang kami miliki. Sekian dan terima kasih. Selamat Hari Natal tahun 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Pekerja Sinode saya yang mewakili Majelis Pekerja Kelas Palopo, para undangan dan tidak percaya Natal dan selamat dikasih Tuhan, serta hamba-hamba pendeta, hamba Tuhan pendeta dan majelis yakin dan penatua. Puji syukur hari ini kita boleh merayakan Natal bersama dengan jemaat. Kami bersukacita karena kehadiran kita di tempat ini, ya, karena hari ini sebenarnya juga bertepatan dengan Natal di Jemaat Tunas. Mungkin kita sedikit terbagi sehingga ada yang ada di sini. Pertama-tama sebagai majelis gereja saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan usaha panitia hingga perayaan Natal malam hari ini, sore hari ini dapat terlaksana dengan baik. Semua terjadi karena usaha dan kerja keras kita, sehingga apapun jerih dan lelah kita itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tema Natal kita Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema Natal yang sering kita dengarkan beberapa kali dalam beberapa khotbah. Bagi Gepil, keluarga adalah sesuatu yang sangat dekat, ya, karena dalam pertumbuhan, dalam perkembangan kita sebagai gereja, pertalian darah sangat erat, sehingga ini yang membuat Gepil tumbuh dan berkembang.
Tetapi yang menarik juga bahwa dalam pemberitaan Injil, dalam perkembangannya yang akan kita rayakan pada tanggal 6 Februari 66 yang akan berusia 60 tahun, ternyata dalam pemberitaan Injil di Gebel itu berasal dari keluarga juga, berasal dari keluarga kecil ke keluarga besar dan secara nasional, sehingga hampir mirip dengan apa yang diungkapkan Alkitab tentang bagaimana kehidupan orang percaya. Mereka berangkat dari keluarga Abraham, keluarga Yusuf, dan keluarga yang lainnya yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan. Bahkan Bapak Lora Botik di sini juga punya keluarga kan. Jadi bagi Gebel itu bukan sesuatu yang asli lagi, tetapi yang lebih memaknai kehidupan kekeluargaan di Gebel adalah bahwa ketika dalam hubungan kekerabatan dan kekeluargaan itu hadir, maka juga memberkati orang lain sehingga bisa hadir di tempat ini. Ya, sekarang kita bergereja, berjemaat bukan hanya dari satu rukun saja, tapi dari banyak suku sekarang. Kita menjadi Indonesia ini di Gebel. Sehingga hal inilah juga yang mau diungkapkan dalam Alkitab, bahwa dalam kehidupan keluarga itu memberkati terutama keluarga kecil, kemudian keluarga besar, bangsa, dan terlebih dunia. Sehingga gereja juga melampaui batas-batas dan perbedaan dalam kehidupan keluarga. Walaupun sering kita hadapi adanya perbedaan, tetapi itu hal yang wajar yang akan membangun kehidupan keluarga kita dari jemaat dan seterusnya. Biarlah kiranya tema ini terus kita maknai, dan seharusnya orang itu yang lebih paham tentang ini, karena hubungan kerabat dan kekeluargaan lebih erat antara kita, sehingga menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Padahal kita senantiasa memaknai akan kasih Allah di tengah-tengah keluarga, ya, sehingga kasih keluarga tidak hanya hadir bersama-sama dengan kita, tapi menembus batas-batas perbedaan sehingga melampaui segala hal, karena kasih itu melampaui segalanya. Demikianlah yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat Hari Natal 5 Desember 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan memberkati kita. Sambutan berikutnya dari pemerintah Kota Palopo, dari Lura Botik, dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak dan Kristal Muslim Estos, kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bapak Warah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sejahtera bagi kita semua. Lalu Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta yang dapat hadir pada hari ini, yang saya hormati Ketua Sinode Gebel Palopo, dan saya hormati Bapak Ibu Majelis Gereja yang dapat hadir pada kesempatan ini, dan Bapak Ibu semua yang tepat dan tidak bisa sebutkan nama pangkat jabatannya satu persatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa, yang hingga sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka perayaan Natal Gebel Jemaat Wara Birawan. Menjadi sebuah kesyukuran bagi saya. Kalau saya ingat 3-4 tahun yang lalu, di gereja inilah pertama kali saya berdiri dari 8 gereja yang ada di Kelurahan Botik. Tidak terasa sudah ini, kalau tidak salah, kalau bukan keempat, kelima kalau tidak salah perayaan Natal yang saya hadir di sini. Dan ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu Panitia yang sudah mengundang saya untuk bisa hadir di tempat ini. Natal pasti bagi Bapak Ibu semua adalah sebuah perayaan yang dinantikan. Tapi saya berharap
jangan menjadi cuma acara seremoni bagi kita. Bagaimana kasih Natal itu bisa disebar, dibagikan bukan cuma untuk diri kita sendiri, tetapi minimal untuk lingkungan sekitar kita. Bersyukur Bapak Ibu kepada kita semua, kita masih bisa merayakan Natal pada hari ini, dibandingkan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sana, yang sampai saat sekarang ini masih di bawah suasana yang mendekat. Kalau tiba-tiba lagi hujan, mereka datang lagi was-was itu. Alhamdulillah kita yang ada di Puting ini, khususnya yang ada di jemaat Warak Tirowali, kita bisa duduk santai, ada AC yang bisa kita nikmati. Sedangkan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara sana, mudah-mudahan juga bisa merayakan Natal seperti kita yang ada di sini. Tema Natal yang sekarang bahwa fokusnya ada sama keluarga, diharap kepada kita semua bagaimana kita mau bantu Tuhan kalau kita juga tidak pernah juga memperhatikan rumahnya. Jadi saya harap kepada keluarga semua yang ada di sini untuk barangkali bagaimana bisa lagi memakmurkan tempat ini ke depan. Sekali lagi terima kasih kepada panitia dan jemaat Tirowali sudah mengundang saya. Pada kesempatan ini izinkan saya atas nama pemerintah Kota Ponorogo Kecamatan Warak Boti ucapkan kepada Bapak Ibu semua selamat merayakan Natal 25 Desember 2025. Semoga damai Natal bersama Bapak, Ibu, dan keluarga semua. Dan selamat kita mudah-mudahan ketemu dengan 1 Januari 2026. Semoga di tahun yang akan datang Tuhan memberikan kita kelimpahan rezeki, kelimpahan kesehatan, supaya kita masih bisa bersua kembali semua. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau sempat ada ucapan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Dan kata dari saya, selamat sore, salam. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Berikutnya sambutan dari pengurus Fransis Gepil Palopo dengan hormat saya sebutkan namanya dari Bapak Penatua Siliwan Selangkaban. Kepada Bapak kami silakan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan salam. Yang kami hormati pemerintah Kota Ponorogo dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Boti. Yang kami hormati pula Ketua Sinode, para pendeta, ibu pendeta yang hadir pada saat ini, dan yang kami hormati pula adalah Majelis Jemaat Tirowali. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena hendaknya lah sehingga kita dapat dilayakan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal. Saya berdiri di tempat ini adalah Wakil Ketua MPS, Wakil Ketua MPK. Jadi yang diketuai oleh Pendeta Yul Damayanti, beliau tidak sempat hadir karena beliau menghadiri sudah 4 kali diundang di jemaat Pajaresam, tapi tidak pernah hadir karena perhalangan, karena tugas. Jadi baru kali ini dia hadiri. Jadi untuk itu saya dipercayakan untuk memimpin, untuk berdiri mewakili beliau. Jadi MPK dalam hal ini kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan lagi menjabat. Tentunya dalam hal ini banyak hal yang telah dilakukan oleh MPK, baik itu pertukaran pelayan maupun game Natal dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini tentunya juga ada beberapa kelemahan yang diperoleh oleh MPK, antara lain yaitu sidang sinode yang kedua di Malili
direkomendasikan kepada MPK Palopo untuk menyatukan jemaat berwali pagi dan sore. Demikian juga sidang tahunan MTS yang ketiga di dalam Merese dan yang keempat di Ratiramai. Itu merekomendasikan kepada MPK untuk menyatukan gereja berwali pagi dan sore. Namun ya satu dan dua hal kami sudah melakukan pekerjaan ini, baik melalui majelisnya, kedua belah pihak maupun orang-orang tua, tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Itu yang pertama. Yang kedua yang belum dilaksanakan oleh MPK adalah membuat satu persekutuan PKB. Itu pada tahun lalu di Jemaat Wara dilaksanakan sidang MPK. Di situ direkomendasikan untuk membuat membentuk satu perumusan PKB di basis kelompok. Namun sampai saat ini belum dilaksanakan. Jadi ada dua yang tugas MPK yang belum dilaksanakan. Jadi mungkin yang ketiga adalah iuran-iuran oleh jemaat-jemaat. Ini kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah dilaksanakan semua. Ini dapat mendukung tugas MPK. Selanjutnya tugas MPK selanjutnya adalah yaitu pada tanggal yang belum ditentukan tanggalnya, tahun 2026 bulan 2 diadakan sidang MPK yang terakhir untuk kami masalah periode kami. Jadi demikianlah sambutan saya. Atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Yang kami hormati pemerintah Kota Palopo dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nurwati. Selamat datang Pak. Yang kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan pendeta, berkesempatan hadir bersama-sama dengan jemaat merayakan Natal. Yang kami hormati Bapak Ibu Penatua, diaken, seluruh warga jemaat yang dalam suasana sukacita kita boleh hadir bersama-sama mengungkapkan sukacita Natal yang boleh kita alami bersama pada saat ini. Tentu sebagai orang percaya kita mengucap syukur kesempatan yang Tuhan selalu hadirkan bagi kita di dalam merefleksikan iman kita. Kita mengaminkan bahwa peristiwa Natal betul-betul terjadi di tengah-tengah kehidupan kita semua. Oleh karena itu, selaku pengurus Majelis PKP Sinode Gereja Protestan Indonesia LU, saya mengajak kita semua supaya tema Natal ini betul-betul mengambil tempat dalam kehidupan kita, ya, sebagai satu keluarga, baik dalam lingkungan masyarakat, dalam kehidupan berjemaat, dalam arah klasis maupun pada arah sinodal, bahwa Tuhan melalui peristiwa Natal dalam memulihkan kehidupan kita sebagai keluarga. Berarti kita telah terikat di dalam kasih Allah yang terus menghubungkan kita, membawa kita untuk menikmati damai sejahtera dari Allah, supaya tema Natal ini tidak hanya sekedar menjadi slogan di dalam mengungkapkan Natal, tetapi benar-benar mengambil tempat dalam hati kita bahwa kita adalah satu keluarga, khususnya dalam lingkup Gereja Protestan Indonesia LU. Kita terus bersama-sama menata, membangun persekutuan gereja ini di mana Tuhan menghadirkan
kita sekalian. Sedikit informasi, tadi kami rapat terakhir bersama dengan panitia pembangunan telah bersepakat jika Tuhan berkenan bahwa pada awal Januari 2026 pembangunan kantor Sinode akan kembali dilanjutkan dengan perencanaan pengecoran lantai 2. Oleh karena itu kami mohon dukungan doa dari semua warga Gibil sehingga apa yang menjadi kerinduan kita, rumah kita melalui kantor Sinode boleh terlaksana dengan baik. Akhirnya kami dari Majelis Pekerja Sinode Gereja Provinsi Selu mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2025 dan selamat mempersiapkan diri kita menyambut tahun yang baru, tahun yang membawa harapan bagi kita 1 Januari 2026. Kiranya Tuhan menyertai kita. Shalom. Kita memasuki acara yang keempat, yaitu ibadah. Saya undang Bapak Ibu Bagi sendiri. Lonceng Natal berdentang dari rumah. Hidup yang sah dalam madu dilakukan. Hiasan-hiasan Natal terpajang. Sejenak umat tertegun dan merenung. Yang dinantikan sekarang benar, Natal telah tiba. Terucap selamat Natal. Dalam tali persekutuan kami datang kepadamu dengan semarak sukacita merayakan kelahiran Juru Selamat dunia Yesus Kristus yang telah mengangkat kami dari kejahatan dosa sehingga kami menjadikan manusia baru, bermartabat dan berharga sebagai keluarga Allah. Kita memuji Tuhan dari Kitab Jemaat 109 ayat 1 dan 5. Hai, mari begitu. Pertolongan kita dalam ibadah perayaan Natal Gibil Warakirwali pada saat ini datangnya dari Tuhan, Pencipta, Penebus dan Pemberi kehidupan yang kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera kepada kita dari Allah Bapa, dari dalam nama Yesus Kristus dan dengan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.
Malaikat berseru kepada para gembala, jangan takut, sebab telah lahir Juru Selamat, Kristus Tuhan. Hari ini kami merayakan kelahirannya yang menghapus ketakutan dari hati kami. Ya saya yang benar ini mendengar kabar sukacita keselamatan. Kami pun bersuka cita sebab Allah melawat umatnya dengan kasih setia. Kidung Jemaat 94 ayat 1 dan 2, Hai Kota Mungil Betlehem. Betapa
berita nubuatan dan penggenapan kelahiran Kristus. Berita nubuatan terambil dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Matius pasalnya yang kedua ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Amin. Keempat lilin tersebut mengungkapkan rasa sedih mereka dan keresahan mereka. Lilin yang pertama berkata, "Aku adalah perdamaian." Namun manusia tidak ingin hidup dalam perdamaian. Bahkan mereka tidak ingin hidup berdamai dalam keluarga mereka. Mereka lebih suka hidup dengan kebencian satu dengan yang lainnya. Mereka suka saling fitnah dan menyimpan dendam dan kepahitan seumur hidup. Aku tidak sanggup lagi bertahan. Aku tidak kuat lagi menyala, karena tak seorang pun bisa menjaga diriku. Maka lebih baik aku matikan saja diriku. Nyala lilin pertama pun padam. Giliran lilin kedua berkata, "Aku adalah kesetiaan. Dari semuanya, akulah yang paling tidak berguna. Manusia tidak mengenalku, bahkan masa bodoh dengan aku." Katanya orang Kristen, tapi suka bergosip. Katanya orang Kristen, tapi tidak setia ke gereja dan tidak mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka mulai bosan dengan hal-hal rohani dan mereka mencari kesenangan mereka sendiri. Bahkan ada yang tidak setia dengan pasangan mereka. Sedih dengan apa yang terjadi. Oleh karena itu, tak masuk akal jika aku terus menyala. Mungkin lebih baik aku matikan diriku saja. Nyala api lilin kedua pun padam. Tak seberapa lama kemudian, lilin ketiga pun berkata, "Aku adalah kasih sayang." Kata orang, aku yang paling baik. Namun itu hanya di mulut dan pikiran mereka saja. Bahkan aku sering direndahkan dan tidak dianggap karena aku kelihatan lemah dan lebih suka mengalah. Orang menyingkirkan aku dan tidak mengerti betapa pentingnya diriku. Dan mereka lupa menyayangi orang-orang terdekat mereka. Dan mereka juga lupa akan kasih sayang Tuhan yang begitu besar atas manusia. Aku tidak kuat lagi, dan untuk apa aku terus menyala? Dan tak lama kemudian, nyala api ketiga pun padam. Tiba-tiba, seorang anak kecil memasuki ruangan di mana keempat lilin itu berada. Ia melihat-lihat ketiga lilin itu. Dia sedih karena lilin ini padam sebelum habis. Anak kecil itu pun mulai menangis.
adalah harapan. Meskipun semua orang menjauhkanmu dan meninggalkanmu, namun jika masih ada iman, maka masih ada harapan. Denganku, kamu bisa menyalakan lilin-lilin lainnya, sebab aku adalah harapan. Dengan mata berkaca-kaca, anak kecil itu mengambil lilin itu dan menyalakan lilin-lilin lainnya. Dan ketiga api lilin lainnya pun akhirnya menyala. Demikianlah program Natal Jemaat Wadah Wali atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Penyalaan lilin. Lilin yang dinyalakan merupakan tanda kehadiran terang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus sebagai terang dunia, dan juga simbol kesediaan umat Tuhan untuk menyambut terangnya dalam kehidupan dan untuk dibagikan kepada setiap orang. Saudara Bapak Ibu mari berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 92 ayat 1 sampai 3 malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus. Sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu yang anak kudus. Melalui lilin yang dinyalakan adalah sumber inspirasi bagi kami sebagai terang yang diterangi, terang sesungguhnya, sehingga terus bercahaya di depan, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Disilakan Ibu Bapak duduk kembali.
firman Tuhan yang kita baca Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya berkenalan dengan Yesus, ternyata ia mengaku dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami. Karena Yesus sendiri yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia, yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dari hari ke hari. Haleluya. Shalom. Tidak masa raya Natal, bersyukur hari ini kita boleh merayakan Natal. Dan saya melihat bahwa kita di jemaat kita sudah banyak yang pulang kampung, merayakan Natal bersama orang tua dengan seluruh keluarga. Tentu bahwa kita boleh dalam perjalanan. Maka kita menonton film atau sinetron. Ya, kalau ibu suka nonton sinetron, saya tidak kurang suka sinetron karena apa? Ceritanya semuanya selingkuh. Setiap sinetron ada selingkuhnya. Apakah mau menaikkan kritik atau tidak seru kalau tidak ada hal yang ini. Yang menarik bahwa kemarin saya di rumah kota jemaat saya menemukan Maria Mercedes. Film tahun 92, saya 12 tahun. Dan ketika itu ya saya agak tertawa sedikit mengenai masa lalu yang diperankan oleh kalian. Jemaat Tuhan, tema Natal kita malam hari ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menonton kisah atau cerita, baik dalam film atau sinetron, biasanya mereka punya peran-peran. Yang pertama adalah protagonis atau peran utama ini adalah orang yang cakep biasanya dan menarik. Biasanya menjadi orang yang pemeran utama, memiliki sifat yang rendah hati, tidak sombong, penyabar, jujur, setia, dan suka menolong. Peran utama. Jadi digambarkan sebagai orang yang baik hati. Sedangkan tokoh yang lain adalah antagonis. Ya, biasanya kalau orang antagonis ini hanya menyeramkan, sangat kejam. Dalam Alkitab atau dalam berbagai tafsiran dikatakan bahwa Yusuf adalah orang yang taat kepada perintah Taurat Tuhan. Dia seringkali melakukan apa yang
Ya, berdasarkan kitab Kejadian dalam kisah Nuh, bahwa Nuh adalah orang yang benar. Dia tidak bercacat celah dan dia bergaul dengan Allah. Bergaul dalam Allah dalam tafsiran King James Version, berjalan bersama dengan Allah. Dia tidak pernah ketinggalan untuk berjalan bersama dengan Allah. Dia tidak pernah di belakang, dia berada di samping. Dia bergaul bersama dengan Allah. Tetapi sebenarnya orang yang benar adalah orang yang ketika semua orang berbuat jahat, berbuat fasik, ia tetap berbuat yang benar. Ketika orang sudah tidak tahu lagi akan perintah Allah, tidak lagi mendengarkan firman Allah, ia melakukan. Nah, yang diungkapkan Alkitab dalam kisah Nuh, ia disuruh membuat bahtera, tetapi dengan ketaatannya ia senantiasa melakukan apa yang benar, walaupun ia dihina, diterjang. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi orang yang benar sangat sulit. Karena sekarang itu sangat abu-abu, hitam putih, tidak jelas yang mana dosa dan kesalahan. Biasa dikatakan ya, semua orang sedang melakukan itu ya, tidak apa. Atau ada namanya dosa berjemaah. Sudah biasa dosa berjemaah. Tetapi yang dikatakan bahwa ketaatan merupakan sebuah iman yang menyelamatkan. Ketaatan adalah bagian penting bagaimana kasih Allah diungkapkan dalam kehidupan dan kisah Yusuf. Lalu mengapa Yusuf taat? Mengapa dia taat kepada perintah Allah? Mungkin karena benar orang tua. Ada didikan dalam keluarga. Kata orang bijak, dua itu jatuh tidak jauh dari pohon. Kalau orang tuanya baik, melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik, pasti anaknya juga akan menjadi baik. Tetapi sebaliknya, kalau dalam kehidupan keluarga ia tidak mencerminkan orang tua yang dapat diteladani, maka pasti juga anak-anak akan menjadi teladan. Seringkali dalam kehidupan kita pernah mendengarkan istilah anak-anak belajar di sekolah 6 jam, sekarang 10 jam ya, dari jam 8 sampai jam 5. Tetapi tugas pelajaran anak-anak didasarkan dan hasil akhirnya berada di rumah, sehingga orang tua lah yang wajib mengajarkan kepada mereka bagaimana hidup sebagaimana adanya mereka sebagai orang yang percaya. Ketika mereka tidak diajarkan attitude atau karakter yang baik dalam rumah tangga mereka masing-masing, maka mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang merontak, suka melawan, tidak menghargai orang tua. Tetapi ketika mereka dididik dan dibimbing di dalam pendidikan yang baik, karakter yang baik dalam kehidupan mereka, mereka akan bersifat sopan, bersikap baik, menghargai orang tua. Kadang-kadang dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, seringkali orang tua mudah untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, bahkan sering keluar dari mulut mereka kata-kata binatang yang sering diucapkan dan diterangkan. Ini pengaruh yang diungkapkan Alkitab bahwa karena pendidikan keluarga yang baik dalam kehidupan Yusuf, maka dia menjadi anak yang taat kepada perintah, sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Orangnya takut, orangnya takut, orangnya bimbang khawatir, tetapi dengan ketaatannya pada firman Allah, ia melakukan yang terbaik. Apa yang terjadi jemaat Tuhan? Seandainya Yusuf tidak mengambil Maria, apa yang terjadi jika dalam kehidupannya Yusuf tidak taat kepada perintah Allah dalam dunia? Maka gagallah penyelamatan Allah dalam dunia. Apa yang difirmankan Allah dari kitab Kejadian, Yesaya, Mika, buat yang sering kita dengar
Jikalau kita, pertanyaan selanjutnya, mengapa Yusuf dan Maria yang dipilih? Karena mereka adalah orang tua yang taat. Dan ketika Yesus berada dalam rumah tangga dan keluarga mereka, Yesus tidak salah tempat. Ia dididik dan bimbing dengan keluarga yang taat, ia dibimbing dengan baik, dengan masalah-masalah iman, sehingga apa yang dikatakan Alkitab, Yesus taat sampai mati di kayu salib. Jadi bukan hanya karena ia Tuhan, tetapi karena bimbingan dan tuntunan orang tua, sehingga ia taat sampai mati. Apa implikasinya jemaat Tuhan? Bahwa ternyata ketaatan yang kita lakukan secara pribadi berpengaruh kepada keluarga kita. Yang pertama. Yang kedua, berpengaruh kepada bangsa dan juga berpengaruh kepada dunia ini. Jadi ketaatan yang kita lakukan kepada kehendak Allah itu membawa pengaruh dalam kehidupan kita, bukan hanya secara pribadi, keluarga, bangsa kita, bahkan segenap dunia. Ini seperti apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian, bahwa Abraham diangkat menjadi bapa beriman karena iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Jadi ternyata ketaatan yang sungguh kepada Allah memberikan berkat dalam hidup kita. Lalu pertanyaan penting, adakah keluarga yang sempurna? Tidak ada. Setiap kita mempunyai kesenangannya sendiri dan kesulitannya sendiri. Ada kata istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal kita tidak mengenal kesusahan orang lain. Seharusnya yang kita cari bukan membandingkan diri dengan orang lain, tetapi berusaha menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga sendiri. Apa yang dikatakan Alkitab tentang keluarga? Apakah tidak ada masalah? Ada. Yusuf dijual saudaranya ke Mesir, difitnah, dimasukkan dalam penjara, tetapi kemudian karena ketaatannya ia menjadi wakil. Esau dan Yakub bersaing dengan status hak kesulungan. Persaingan ada, tetapi akhirnya kondisi mereka dipulihkan dan ternyata Yakub yang berdosa diberi anugerah melalui keturunannya, maka keturunan Yakub diberkati menjadi keturunan keselamatan. Yang lebih parah lagi dengan Aisyah, kehilangan segala yang keluarga lalu dikutuki istrinya mengalami penyakit. Tidak ada keluarga dalam Alkitab yang tidak mengalami masalah. Selalu ada perbedaan dan hubungan dan keterkaitan di mana kehidupan mereka senantiasa mengalami konflik. Tetapi kalau mereka menyerahkan kehidupan mereka untuk tetap taat kepada perintah, termasuk Yusuf yang kita baca, mengalami dilema, mengalami masalah. Tetapi karena damai sejahtera Allah yang memerintah, karena ketaatannya bahwa apa yang dilakukannya itu akan berhasil, maka dia senantiasa menerima kasih Allah dalam hidup. Untuk kita merenungkan teman-teman dalam perayaan Natal Keluarga Tirewali malam hari ini, yang pertama, ketaatan membawa berkat. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Jadi keselamatan itu harus kita responi dengan ketaatan. Ada tanggung jawab besar untuk hidup dalam ketaatan, bukan hanya dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, tetapi ternyata
ketaatan yang kita lakukan itu membawa keselamatan dalam kehidupan keluarga yang lain, membawa berkat bagi yang lain, sehingga mereka menerima kasih karunia Allah. Iman adalah Allah menyertai, merupakan sebuah pengharapan dan keyakinan penting bagi kehidupan manusia bahwa hidup ini berada dan hadir bersama dengan Allah, sehingga mereka harus menghadirkan Allah di setiap peri kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami damai sejahtera dalam hidup. Yang kedua, bahwa peristiwa Natal tidak datang ketika kondisi baik-baik saja, ketika kondisi tenang, kondisi bahagia, tetapi ternyata Natal datang di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan, kekhawatiran, kekalutan dan selanjutnya. Hingga dengan demikian, ketika damai Natal datang kepada kita, itu tanda bahwa kita telah taat. Pergumulan dan tantangan pasti ada dalam kehidupan kita. Semakin besar tanggung jawab kita, semakin besar juga pergumulan kita. Saya kemarin berkata kepada pendeta, ya mungkin ya paling besar pergumulan itu pendeta dibanding anggota jemaat yang lain. Pendeta itu dituntut sempurna, tidak boleh salah, tetapi dipercayakan kepadanya pemberitaan Injil. Tetapi yang paling membahagiakan adalah ketika seorang anggota jemaat berpuluh-puluh tahun tidak ke gereja, lalu kemudian dia setelah selesai ibadah bersalaman dengan pendeta, maka sukacita pendeta karena apa yang diberikan disambut dengan kuasa Roh Kudus. Karena banyak dalam kehidupan kita umat Tuhan yang tidak memberi diri untuk ruang bagi Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya, sehingga ia jauh dari persekutuan dan kita hidup dalam ketaatan. Hidup kita adalah anugerah, kasih dan berkat Allah hidup dalam keluarga kita. Kita mau dipakai Allah sebagai orang-orang yang membawa berita keselamatan. Kata kitab Roma, tidak ada yang benar, semua orang telah berbuat dosa. Apakah ketika seorang pendeta juga memakai tugas seperti ini dia adalah orang benar? Tiap hari, tiap minggu kita memohon pengampunan. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita senantiasa memberi diri untuk menjadi alat keselamatan apapun yang kita kerjakan. Apa yang menarik dari kehidupan keluarga dan Maria? Maria adalah orang yang taat dan setia kepada perintah. Akulah mau Tuhan, jadilah kepada aku seperti perkataan. Apa yang menjadi sifat dari dia? Tulus hati, ia bertanggung jawab, ia membela keluarganya ketika sesuatu akan terjadi. Jadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Kata firman Tuhan, biar kita senantiasa hidup di dalam kasih Allah. Dalam seminar nasional yang saya nonton beberapa hari yang lalu, ternyata untuk merusak sebuah bangsa itu gampang. Kita merusak keluarganya, kita beri dia judul, kita beri dia pinjol, maka hancurlah tatanan dalam kehidupan bangsa. Keluarga yang adalah bagian penting dalam pemberitaan Injil, termasuk di Gebit. Injil diberitakan di tengah-tengah keluarga. Injil diberitakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi Injil itu telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, supaya kita menghidupinya senantiasa dalam ketaatan. Karena tanpa ketaatan kita juga tidak akan berkenan kepada Allah. Karena hidup senantiasa, ketika kita taat, kita membawa berkat bagi kehidupan orang lain, membawa keselamatan bagi mereka, kesaksian dalam pekerjaan kita, sehingga kita juga dapat menghadirkan Allah dalam keluarga kita. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan, kami boleh merayakan Natal dengan penuh kesehatan, kekuatan dan daripada Tuhan. Engkau terus memberkati jemaat-Mu di tempat ini dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Dalam pekerjaan sebagai pegawai negeri, wira swasta, petani, peternak. Berkati yang mereka usahakan, yang mereka tanam, mereka pelihara, dapat bertumbuh dengan baik. Hasilnya mereka pakai, mereka tidak akan pernah merasa kekurangan. Mendoakan mereka yang berada di perantauan dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati baik di laut maupun di darat. Jauhkan dari sakit penyakit dan sangat berbahaya. Bahkan memberkati rencana anggota keluarga kami yang akan pulang kampung dalam merayakan Natal dan menyambut Tuhan. Kami berdoa bagi puji-pujian yang dinaikkan di tengah-tengah ibadah kami, baik itu khotbah paduan suara berkati menjadi persembahan yang berkenan kepada mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Tuhan karuniakan kepada mereka terus hikmat, kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka terus boleh memakai talenta dan bakat mereka kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi segenap pelayanan di jemaat ini. Tuhan berkati majelis gereja, pengurus OIG dan panitia dalam jemaat.
Karena senantiasa kekuatan, hikmat dan Roh Kudus-Mu hingga dapat mengangkat tugas pelayanan dengan baik, memuliakan kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi pelayanan, baik di lingkup sinode, di lingkup klasis dan jemaat. Pakai kami Tuhan, kami alatnya. Kami terbatas, tapi kami percaya kuasa Tuhan melebihi keterbatasan kami. Sehingga kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan di tengah-tengah tugas dan pekerjaan kami senantiasa. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Kota Palopo, di pusat sampai di pelosok, berkati kehidupan mereka sehingga mereka dapat melayani masyarakat seturut dengan kuasa dan kehendak. Bapa Surga, harapan kami dan doa kami di malam Natal ini, Tuhan jawab secara Tuhan. Dengarkanlah menurut kasih dan kehendak-Mu, karena doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada dosa. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kru Jemaat 100 muliakan. Oh
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai lagu penutup kita puji Tuhan dari We Wish You a Merry Christmas sambil bersama-sama. Akhir kata kami mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2025 dan selamat menyusul tahun baru 1 Januari 2026. Bapa di surga, ketika kami merayakan Natal semacam ini, kami teringat akan saudara-saudara kami yang ada di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara, bahkan di berbagai tempat yang mengalami musibah bencana alam, bahkan yang mengalami konflik karena tragedi kemanusiaan. Saudara-saudara kami yang hidup di kolong-kolong jembatan, di panti-panti jompo, di panti-panti asuhan, mereka yang tidak dapat menikmati kehidupan sekarang. Kami berdoa kiranya damai dan sukacita Natal juga menjadi bahagia mereka. Ya Tuhan, jika Engkau berikan kami kesempatan bisa berbagi kepada sesama kami, mampukanlah kami sehingga dimanapun Engkau menghadirkan dan menempatkan kami, tangan kami yang perlu kasih terpulung membantu saudara-saudara kami sebagai wujud syukur kami karena Yesus telah lahir di hati kami, merubah, memperbaharui dan memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sedia malam. Segarkan bagi tubuh kami, peliharakan kehidupan kami malam hari. Ampunkanlah dosa dan salah kami. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur pada Allah Bapa di surga. Amin.